Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 RTID mata kuliah Keselamatan Kesehatan dan Lingkungan Kerja yang beranggotakan Vicky Maulana, Adarani Usima Nurung, Luisa Insani Royto Simarmata, Esther Anggi Kristiani, dan Fawas Muhammad Salman. Pada kali ini kami akan membahas hasil identifikasi dan analisis bahaya pada lingkungan kerja vendor konstruksi bangunan, yaitu pada bangunan kos. Seperti yang kita ketahui, area kerja konstruksi bangunan merupakan salah satu area kerja dengan tingkat kecelakaan kerja yang cukup tinggi, sehingga kita perlu mengimplementasikan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang secara ketat. Berdasarkan data statistik mengenai kecelakaan kerja, diketahui bahwa sektor konstruksi menempati posisi teratas dalam jumlah kecelakaan kerja dengan insiden yang fatal. Terdapat beberapa jenis bahaya yang terjadi pada area konstruksi bangunan, seperti jatuh dari ketinggian akibat tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD, tertusuk benda tajam akibat adanya material tajam yang berserakan, dan hal lainnya yang mungkin bisa kita lihat secara langsung. Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat bahaya-bahaya tersebut, maka perlu dilakukan adanya penanganan dengan melibatkan pengawasan yang ketat terhadap prosedur kerja, melakukan pelatihan kerja mengenai resiko, dan memastikan seluruh pekerja untuk menggunakan APD yang sesuai. Dengan memastikan hal tersebut, maka kita bisa menerapkan prinsip-prinsip K3 dengan baik, di mana akan terjadi lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Identifikasi bahaya dalam suatu stasiun atau lingkungan kerja sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerja agar tetap dapat melakukan tugasnya secara produktif. Berikut kami identifikasikan bahaya atau cedera yang dapat terjadi dalam lingkungan konstruksi bangunan. Yang pertama, tertusuk. Bahaya ini dapat terjadi ketika area kerja berantakan dan material-material tajam tidak tertata secara teratur dan berserakan di wilayah yang dilewati oleh pekerja. Yang kedua, jatuh dari ketinggian. Bahaya ini sering terjadi saat pekerja bekerja di tempat tinggi tanpa menggunakan alat pengaman yang memadai seperti safety belt atau tali pengaman. Yang ketiga, terkena benda jatuh. Bahaya ini dapat terjadi saat material atau alat konstruksi jatuh dari ketinggian tertentu dan mengenai pekerja di bawahnya. Yang keempat, kontak dengan bahan bahaya. Bahan berbahaya yang biasa digunakan pada pekerja konstruksi adalah semen, asbes, cat, dan lainnya. Paparan secara langsung dengan bahan kimia dapat menyebabkan masalah kesehatan. Kontak fisik ini dapat menyebabkan pekerja mengalami iritasi kulit, masalah nafasan, dan bahkan penyakit kronis. Cedera akibat bahaya ini mungkin tidak terjadi secara instan, tetapi berbahaya dalam jangka panjang. Yang kelima, kelelahan dan stres panas. Bahaya ini umumnya terjadi ketika musim panas atau ventilasi udara yang buruk, dan ketika para pekerja terpapar suhu panas dalam waktu yang cukup panjang. Hal ini menyebabkan cedera seperti pusing, kelelahan ekstrim, heat stroke, heat stress, heat strain, dan lainnya. Dan yang terakhir ada ergonomis yang buruk. Bahaya ini terjadi saat pekerja tidak bekerja dengan posisi atau postur kerja yang sesuai sehingga menyebabkan ketidaknyamanan. Hal ini dapat menyebabkan cedera seperti nyeri punggung, cedera pada bahu, dan tubuh bagian lainnya. Baik, berikut kami akan menyampaikan beberapa potensi bahaya yang mungkin terjadi pada area vendor konstruksi ini dan bagaimana cara untuk menanggulanginya. Yang pertama yang dapat mungkin adalah cedera tertusuk. Ini terlihat dari di mana banyaknya papan-papan bekas pengecoran yang masih terdapat paku di sekitarnya diletakkan begitu saja di area sekitar para pekerja untuk melakukan kegiatan pengerjaan konstruksi bangunan. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya potensi terkena cedera pada pekerja tersebut, dan hal ini dapat menyebabkan suatu potensi penyakit, yaitu yang biasa kita sebut dengan infeksi tetanus yang dapat menyebabkan kekakuan pada area otot dan bila dibiarkan dapat menyebar ke seluruh area tubuh dan membahayakan nyawa. Dan dalam hal ini kami menyarankan untuk menanggulanginya dengan cara memindahkan sisa-sisa barang tersebut atau sisa papan yang sudah tidak terpakai tersebut ke area yang jauh dari tempat konstruksi dilakukan. Kemudian yang kedua ya ini berpotensi terjadinya kecelakaan, yaitu jatuh dari ketinggian. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pekerja yang menaiki sebuah tangga yang dibuat dengan bahan-bahan sisa konstruksi seadanya, dan ini juga tentu sangat berpengaruh terhadap terhadap keseimbangan dan kekuatan dari pijakan tangga tersebut.
Maka dari itu kami sarankan untuk para pekerja dan maka dari itu ini dapat mempengaruhi potensi terjadinya kecelakaan kerja, yakni terjatuh dari ketinggian. Dan maka dari itu kami memberikan suatu usulan untuk menyarankan para pekerjanya untuk mengenakan APD dan juga peralatan tangga yang lebih proper dengan safety yang sesuai dengan standar keselamatan nasional. Kemudian ya ini ada potensi terjadinya sebuah penyakit yang dapat disebabkan oleh kontak dengan bahan kimia yang berbahaya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pekerja yang menggunakan kontak langsung kepada semen yang digunakan dalam proses pembangunan konstruksi. Hal ini bila dibiarkan dapat menyebabkan sebuah iritasi semen yang dapat menyebabkan ruam-ruam pada area kulit panas hingga bahkan pada kasus terburuknya dapat menyebabkan melepuh. Oleh karena itu kami menyarankan untuk hal ini untuk para pekerja untuk lebih waspada terhadap dan lebih berhati-hati terhadap kontak dengan bahan tersebut, dan juga mengenakan suatu sarung tangan yang dikhususkan untuk mencegah kulit untuk terkena kontak langsung dengan semen. Selanjutnya terdapat bahaya berupa terkena benda jatuh. Bahaya terkena benda jatuh terjadi ketika material atau peralatan konstruksi jatuh dari ketinggian tertentu dan menimpa pekerja di bawahnya. Benda-benda seperti bata, balok, atau bagian bangunan yang belum terpasang dengan aman bisa menjadi sumber bahaya. Cedera akibat terkena benda jatuh dapat menyebabkan luka terbuka, patah tulang, dan cedera kepala. Untuk mengurangi resiko ini, penggunaan helm keselamatan sangat penting, serta penataan material yang aman yang berada pada ketinggian. Selanjutnya adalah bahaya kelelahan dan stres panas. Lingkungan sekitar proses konstruksi adalah area terbuka yang beroperasi pada siang hari, di mana puncak teriknya sinar matahari bersuhu sekitar 32-35 derajat Celcius tanpa adanya helm pelindung atau alat peneduh lainnya. Dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas pekerja dan berpotensi menyebabkan berbagai cedera, seperti pusing, kelelahan ekstrim, heat stroke, heat stress, dan juga heat strain. Dalam mencegah kecelakaan yang dapat menimbulkan penurunan produktivitas ini, kami menyarankan para pekerja untuk menggunakan helm pelindung kepala, istirahat yang cukup, dan menyediakan air minum yang cukup. Pekerja juga perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda awal stres panas. Selanjutnya adalah bahaya akibat ergonomis yang buruk. Pekerja mengangkut sebuah papan dengan ukuran yang cukup panjang dan lebar, menggunakan pundaknya tanpa mengenakan alat bantu angkut. Hal ini dapat menyebabkan cedera pada ketegangan otot pada area leher dan bahu yang menjadi tumpuan utama dari beban yang diangkat. Dalam mencegah kecelakaan yang dapat menimbulkan cedera pada area leher dan otot ini, kami menyarankan untuk para pekerja menggunakan alat angkut konstruksi seperti gerobak sorong. Adapun kesimpulan dari identifikasi dan analisis bahaya pada lingkungan kerja konstruksi bangunan, yaitu yang pertama, terdapat beberapa jenis bahaya pada lingkungan kerja konstruksi bangunan seperti tertusuk, benda tajam, jatuh dari ketinggian, kontak fisik dengan bahan bahaya, terkena benda jatuh, kelelahan dan stres akibat panas, serta ergonomis yang buruk. Yang kedua, terdapat beberapa penyebab terjadinya bahaya pada lingkungan kerja konstruksi bangunan ini, seperti kurangnya standar keamanan, kurangnya kepedulian dan kewaspadaan pekerja, dan mengabaikan prosedur kerja seperti penggunaan APD dan lainnya. Yang ketiga, terdapat beberapa solusi penanganan bahaya untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, seperti menggunakan alat pelindung diri dan alat bantu konstruksi dengan standar keamanan yang sesuai, meningkatkan pemahaman para pekerja mengenai bahaya dan pentingnya keselamatan kerja, serta membuat prosedur kerja yang baik dan pengawasan yang ketat untuk para pekerja.